Saya mau merujuk pasien saya dengan keadaan kita sebagai dokter yang prognosisnya kita tahu buruk. Terus kita mau kirim ke ibu kota kabupaten yang sangat jauh. Kita banyak dilematisnya. Apakah kita membiarkan dia begitu saja dengan alat seadanya atau kita kirim? Saya rujuk dia, tapi konsekuensinya karena prognosisnya kurang bagus. Dan di sana dok, Tabe, kalau masyarakat Rampi itu kalau ada yang meninggal di ibu kota kabupaten, dia harus ditandu pulang ke Rampi dok. Kalau naik motor saja dokter pernah bilang 2 hari, bagaimana dengan yang dipikul? Nah, karena pesawat Susi Air itu tidak mengangkut mayat dok. Jadi kita selalu dihadapkan dengan situasi yang seperti itu. Itu bagaimana ya dok? Ya. Dan kita diancam hukuman sebenarnya. Ada undang-undang ya, undang-undang KUHP. Kita diancam bahwa ketika kita punya kemampuan dan tidak ada orang lain yang bisa menolong selain kita dan kita tidak menolongnya, kita justru diancam hukuman penjara dengan denda. Jadi memang harus dilakukan seadanya. Tapi ini memang miris. Saya tahu sekali Rampi 2 hari itu tanda kutip ya, orang yang sudah lincah naik motor, batu-batu besar, ya kadang-kadang harus mengangkat motor, ya. Kalau orang sana naik ojeknya 1 juta, 1 juta ojeknya, ya. Istri saya waktu lihat YouTube-nya itu saya naik motor, dia sampai marah sama saya. Lihat kondisi seperti itu. Jadi saya appreciate sekali sama Dokter Kwit ini ya. Yang saya tahu, saya ke sana tahun 2017, 2018, kapusnya laki-laki kalau tidak salah. Oh, saya tidak ketemu dokter. Bukan dokter toh kapusnya toh? Bukan iya. Dok. Saya sempat ke puskesmas pembantu. Oh, kalau tidak salah. Di Pustu, ya, di ibu kota kecamatan. Begitu senangnya itu orang sana lihat kita, dia potongkan kita sapi. Padahal kami yang lebih senang ketemu orang. Bisa ketemu orang. Iya. Karena saya masuknya lewat Palu, Badak, baru masuk ke Rampi. Jadi total perjalanan 5 hari semua. Tidak lihat aspal. Saya angkat topi beliau di sana, terus terang. Tepuk tangan untuk Dr. Wit ini. Luar biasa. Jadi jalanan Seko itu dengan Rampi tidak ada papanya Seko. Seko itu jalanan lebar besar, ya. Hanya lumpurnya itu memang bisa menanam ban trail. 1 ban trail kalau lagi hujan. Kalau lagi tidak hujan 6 jam saya sudah bisa sampai di Seko. Ya kalau posisi kering. Kalau Rampi mau kering mau basah sama Ji. Ya karena jurang. Ya kalau beliau mau naik pesawat juga tidak tiap hari bisa naik pesawat masalahnya. Seperti itu. Saya salutlah buat beliau. Ya. Kita beri applause dulu untuk Dokter Tuti dan juga Dokter Asis. Jadi itu tadi awal mulanya Dokter Tuti bisa disebut sebagai dokter gunung, terus suka dukanya dan kesulitan ya selama menghadapi pasien yang fasilitas di sana kurang memadai, terus sistem rujukannya bagaimana. Jadi memang sangat dilematis, kita mau rujuk salah, jauh tidak dirujuk juga salah, tapi tetap kita sebagai dokter ya tetap kita harus sesuai dengan etika kedokteran ya. Mungkin menutup sesi pertama kita ada 2 sesi. Mungkin dari teman-teman audiens ada yang mau bertanya kepada 2 pemateri. Silakan perkenalkan nama, dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Taufik, biasa dipanggil Taufik. Saya asalnya dari Bima, saat ini PPDS Pulmonologi semester 1 awal baru masuk. Saya izin bertanya kepada Pak Dr. Ajis di sini. Ini menarik sekali sebelumnya dok, materi yang disampaikan tadi dok, bahwa kondisi kita saat ini tentang kebutuhan dokter, kemudian kita istilahnya dituntut juga untuk pengabdian di masyarakat, dan respon pemerintah juga kadang ya tidak sesuai dengan yang kita inginkan juga. Pertanyaan saya dok, di sini
kadang kita itu istilahnya ketika kami menyampaikan aspirasi kami kepada misalnya Dikes, Bupati, kadang itu istilahnya bagaimana tips dan triksnya gitu untuk menyampaikan aspirasi kami tersebut, Dok. Kadang pas mohon maaf ketika kami bekerja di daerah terpencil, kami selalu ditanya, berapa jumlah pasien yang kamu layani, polinya berapa jumlahnya, kok minta ini itu, begitu, Dok. Mungkin demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang bagus dari Dr. Tio ya, Taufik. Dr. Taufik dari Pulmo, dari Bima. Dia sementara melanjutkan PPDS Pulmologi, Dok. Tapi Dok, izin Dok. Tips and trick ya. Sebenarnya kekurangan kita dokter itu jarang yang bisa berkomunikasi yang efektif. Gitu. Kenapa? Karena jarang waktu kita sekolah itu jarang orang-orang seperti ini ada. Ya, saya tidak yakin Dokter Edo dulu termasuk bagus prestasinya waktu sekolah. Ya, saya tidak yakin. Saya juga dulu ya, saya tidak mau anak-anak kita, adik-adik kita itu seperti kami IPK-nya ya. Om Edo ya, kalau saya berterus terang IPK saya tidak sampai 3 ya, tipis-tipis lah dengan standar yang bisa masuk ya. Namun sebenarnya yang paling banyak dipakai ketika kita bersosialisasi, bermasyarakat, menangani pasien, itu adalah bagaimana cara berkomunikasi yang efektif ya. Ini yang kita tidak punyai. Nah, oke lah ya, seperti itu. Nah, penguatan lembaga organisasi profesi sebenarnya di sini pentingnya, ya. Bagaimana suatu organisasi profesi bisa mempunyai bargaining yang kuat dengan pemerintah daerah, ya. Kenapa? Kalau ada dulu peribahasa yang sampai saat ini ya kita kenal ya, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, ya. Satu lidi gampang dipatahkan, ya. Satu lidi menjadi sapu sulit sekali dipatahkan, ya. Nah, kalau saya tips and triknya ini perkuat kerjasama dengan teman-teman sebenarnya, ya. Perkuat organisasi profesi kita di daerah, ya. Nah, kalau kita maju sendiri-sendiri, maka memang gampang sekali orang-orang itu akan bilang, ini kan cuma mau sendiri saja, ya. Tapi ketika kita maju bersama, membawakan aspirasi bersama, ya, pasti insya Allah. Karena pengalaman beberapa kali kami ke daerah-daerah ya, menyelesaikan masalah-masalah di daerah. Ketika kami datang ke sana dengan berkomunikasi yang baik dengan pemerintah daerah, ya mungkin juga karena mereka bilang oh ini orang dari pusat ini, ya, maka mereka lebih menghargai permintaan-permintaan kita dalam menyelesaikan masalah tersebut, ya. Tapi ada juga kalau orang tua saya dulu bilang begini, ya, tapi ini mungkin tidak bisa dipakai juga ya karena masalah pengabdian. Bekerja saja dulu nak, dia bilang, bekerja saja, ikut yang lainnya itu. Ya begitulah, begitu sederhananya orang-orang kita dulu ya, filosofinya ya. Namun memang hal-hal seperti ini, keikhlasan kita, saya rasa keikhlasan kita memang harus dibantu dengan skill komunikasi yang efektif. Seperti itu Dinda. Jadi nanti juga jadi residen itu akan berguna sekali. Bagaimana berbicara, berkomunikasi dengan pasien, dengan kakak kelas, dengan supervisor. Nah itu membantu sekali dan ini hanya bisa didapatkan sebenarnya ketika orang-orang itu atau kita ini sudah sering berinteraksi, apalagi orang yang sudah sering melanglang buana keluar. Makanya kalau Dokter Acang biasa bilang begini, kalau ada orang yang lagi bikin pusing kurang ngopinya kayaknya, artinya dia harus banyak hangout, lihat dunia luar, seperti itu. Terima kasih. Ya, kita beri aplaus dulu untuk Dr. Aziz. Mungkin masih ada pertanyaan buat adik-adik mungkin yang ya boleh maju. Perkenalkan nama dari mana? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, perkenalkan nama saya Anugrah Disa Raksandomu, merupakan mahasiswa preklinik FKUMI angkatan 2020. Mungkin yang ingin saya tanyakan kepada Dr. Tiut sendiri terkait sebenarnya ini kan kami posisinya masih mahasiswa preklinik, jadi mungkin kayak ada pasti terpikir kayak kenapa Dr. Tiut mengambil keputusan, kemudian poin-poin apa saja yang diambil sehingga memilih untuk mengambil penempatan di daerah, contohnya seperti daerah Rampi, Dok. Mungkin itu dari saya, Dok. Terima kasih banyak sebelumnya. Ya, dari Anugrah angkatan 2020 FKUMI. Jadi seperti pertanyaan kita juga, apa motivasi dari Dr. Tiut untuk mengabdikan dirinya di suatu daerah terpencil, ya. Kalau bisa kita lihat ini dokter seorang wanita, ibu rumah tangga, sedangkan kita saja mungkin yang pria, jauh sekali, apalagi Dr. Tiut. Ya. Apa motivasi untuk adik-adik supaya mereka juga bisa berangkat ke daerah-daerah terpencil agar kebutuhan dokter di daerah-daerah itu bisa tertutupi. Coba, Tabe. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi seperti yang Dokter Aziz bilang barusan bahwa bekerja saja dulu, nanti kebaikan itu akan mengikuti. Terus terang itu juga prinsip yang dari dulu saya jalankan, bahwa ketika kita melakukan kebaikan, maka kebaikan itu akan datang kembali ke kita. Jadi jangan melihat tempatnya, jangan melihat bagaimana, tapi bagaimana kita bisa bermanfaat. Ketika kita memutuskan menjadi dokter, saya rasa itu sumpah dari awal kita, tujuan kita juga untuk berkuliah mengambil jurusan kedokteran, bahwa bagaimana ketika saya memutuskan jadi dokter, saya ini bisa bermanfaat untuk orang banyak, bukan semata-mata bahwa kita akan mencari materi, karena insya Allah yang seperti itu akan mengikuti. Motivasi untuk adik-adik mungkin seperti itu. Terus terang, apa hikmah yang saya ambil yang dari dulu saya tanamkan seperti itu? Alhamdulillah, Dok, tahun 2018 dengan ketika saya bekerja tahun 2016 di sana, saya merasa saya jauh-jauh datang ke sini, saya harus melakukan sesuatu. Buat apa? Misalnya seperti saya melempar diri saya ke jauh dari keluarga, bukan daerah asli saya harus melakukan out of the box. Jadi berpikir apa sih yang saya bisa lakukan di sini. Jadi saya selama setahun itu melakukan kayak pengamatan dari pasien-pasien yang saya periksa. Itu karena daerahnya berbatasan dengan daerah Palu, Dok, ada namanya sistosomiasis di sana. Itu daerahnya gejalanya mirip-mirip, perut buncit, terus gatal-gatal, terus mata kuning. Dari awalnya saya bilang, oh mungkin karena, maaf ya, karena di sana banyak non-muslim, mungkin karena kebanyakan minum balok, saya pikir dulu awalnya begitu, minum balok atau kenapa ya, saya juga hepatomegali atau apa. Jadi kayak, oh ternyata saya berdiskusi sama orang dinas, oh ternyata ada penyakit ini. Jadi 2018, 2017 Dok, diskusi sama orang dinas, banyak juga diskusi sama dari orang-orang sekitar. Melakukan seperti inovasi, Dok. Jadi saya melakukan survei karena seperti dokter tadi datang dari Rampi itu ada 2 jalur. Satu jalur dari Badak, dari Sulawesi Tengah, satu dari daerah ibu kota kabupaten sendiri, dari Masamba. Jadi daerah dari orang-orang dari Sulteng itu, Dok, kami lakukan surveillance migrasi. Jadi kami tanyakan ada enggak ciri-ciri seperti ini. Jadi dari situ out of the box, misalnya tidak ada orang yang pernah berpikir seperti itu. Jadi melakukan inovasi dan alhamdulillah, Dok, kemarin saya mewakili
Sulawesi Dokter Teladan Sulawesi Selatan ke tingkat nasional. Tahun 2018 ya? 2018. Ya. Jadi sekali lagi saya bilang bahwa seperti tadi juga Dokter Asis terangkan, motivasi kata kunci sederhana adalah berbuat kebaikan, bermanfaat, karena yang lainnya pasti akan mengikuti. Seperti itu. Dan alhamdulillah 2019 Dok, saya rezekinya juga mengikuti TKHI tenaga haji tahun 2019 Sulawesi Selatan. Jadi kebaikan-kebaikan itu pasti akan mengikuti adik-adik. Nih, jadi jangan pernah, apalagi tidak menutup mata ya, sekarang sepertinya sekolah kedokteran itu mahal sekali. Mahal sekali sekarang dengan SPP berapa, tapi insya Allah saya rasa seperti saya saja seorang perempuan, seperti Dokter Acang bilang, saya ibu rumah tangga, saya punya anak, saya saja bisa, pasti adik-adik juga bisa, insya Allah. Terima kasih. Ya, kita beri aplaus untuk Dokter Tuti. Jadi asas manfaat ya, jadi seperti Dokter Asis bilang, kerja saja dulu ya, jadi insya Allah apa yang kalian bikin itu akan bermanfaat untuk banyak, rezekinya juga dilancarkan, kita sesuai sumpah kita masuk kedokteran, sumpah lafaz kita disumpah sebagai dokter untuk mengabdi ke masyarakat. Mungkin itu tadi pembahasan dari Dokter Tuti buat motivasi untuk adik-adik supaya berani dan mau untuk ditempatkan di daerah terpencil dan bermanfaat untuk orang banyak. Oke, kita santai-santai, kita masuk ke sesi kedua. Di samping saya ini ada teman saya, Dr. Edo. Beliau sekarang menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit Ibnu Sina dan juga staf di bagian Pulmo FKUNAS, Ketua Divisi Intervensi ya. Nah, jadi terima kasih banyak saudara saya. Jadi kalau saya dengan Edo ini saya lebih berbicara tentang mungkin bencana ya, karena Edo ini partner saya dari masa kuliah, di bangku kuliah, sejak zaman kuliah, kami sama-sama ber-TBM. Pokoknya kalau ada bencana, saya sama Edo turun ke lapangan, bahkan mungkin bisa dibilang parakam bencana toh. Jadi kalau memang ada bencana ya mungkin pada saat itu kuliah ditinggalkan, kita lebih berpikir kita ke bencana gitu. Nah, beliau sekarang juga ini di Pulmo. Yang saya mau tanyakan ini Om Edo, ini kan 2 tahun terakhir kita ini COVID, pandemi di Indonesia. Nah, dari Edo sendiri ini bagaimana ini kita mengatasi pandemi di bencana alam. Jadi ada bencana tapi di suatu situasi pandemi. Maksudnya bagaimana agar kita menyikapi bencana di tengah-tengah pandemi? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum saya menjawab bagaimana itu pandemi di bencana alam, saya ingin sharing dulu semasa kuliah. Jadi alhamdulillah waktu kuliah ada saksi teman-teman di sini. Saya itu salah satu mahasiswa yang hampir tidak pernah masuk kelas. Tanda tanganku selalu dititip. Jangan ditiru. Di Morowali kalau saya tidak salah ada banjir bandang situ, dusun Kalukumas. Waktu itu mau final test. Senior sudah pada pergi semua. Saya gelisah. Saya pergi ndak ya? Ada teman-teman bilang, "Weh, minggu depan itu tes." Tapi saya tidak bisa tidur. Akhirnya saya nyusul ke Morowali. Pasam deh, error. Tapi saya bawa buku ke sana, buku dengan tujuan ya mudah-mudahan ya Allah mundur lalu ini ujian. Dan alhamdulillah 2 minggu saya di sana. Waktu itu saya tidak tahu ilmu medis sama sekali. Kalau ilmu angkat barangnya Dokter Nuralim sini saya angkat. Tuh. Ilmu angkat barang semester 1 apa ditahu? Semester 2 toh.
Jadi intip-intip beliau kerja, oh iya, intip-intip senior kerja ya. 2 minggu saya di sana, alhamdulillah ujian tidak jadi, ditunda bulan depannya. Jadi ya begitu seterusnya. Pergi bencana juga di Jogja, ujian 2005 ya? Di 2005. Iya. Berdoa lagi, ya Allah semoga ditunda itu ujian, kasihan. Ditunda toh jeng. Dan alhamdulillah ya bisa duduk sekarang ini. Jadi memang betul yang dia bilang Dr. Aziz, kalau kita kerja kebaikan, insya Allah akan ada kebaikan yang balas. Nah, menarik ini bencana karena Dr. Aziz tidak hanya ketua ID, sama juga parakangnya bencana, bahkan lebih senior. Anronna bencana. Jadi sering jadi korlap, ya. Sering jadi korlap di Dokter Aziz di juga lapangan. sebagai ketua ID juga memang dikenal sebagai dokter bencana, sering turun kalau sudah banyak inisiator di lokasi bencana. Ya, kalau kayak saya ini rombongan liar biasanya datang melapor, ada Kak, saya di sana. Karena prinsip orang pergi bencana harus melapor, jangan kita datang sembunyi-sembunyi. Kalau hilang mati nanti. Nah, ya, mulai di Lombok pun seperti itu. Di Lombok. Nah, terkait pandemi. Nah, memang masa pandemi di akhir 2019 itu melululantahkan kehidupan bermasyarakat, terutama dokter. Hancur betul itu kehidupannya dokter itu hari. Bukan dari segi finansial, tetapi dari segi konsentrasi, dari segi fisik, hancur betul. Saya pun hampir tidak pernah pulang malah waktu itu. Standby terus di karantina tuh. Jadi kita semua rasa, dokter semua tahu kayak begitu. Sempat terbesit di kepala saya, bagaimana kalau bencana alam ini? Dan ternyata terjadi di Masamba. Masamba banjir luar biasa waktu itu. Gempa, kemudian banjir ya di Masamba. Waktu itu kami ke Masamba karena perwakilan dari Perhimpunan Dokter Paru itu saya sampai di sana karena tidak ada koordinasi dengan baik antara penanganan bencana dengan pandemi. Saya bilang waktu itu turun tim krisis, Dokter Tri, luar biasa di pandemi terabaikan di sini. Dan luar biasa angkanya begitu meningkat, bahkan kematian begitu meningkat waktu itu di Masamba. Pulang dari situ kami berkonsolidasi. Saya menginisiasi sebenarnya di perhimpunan saya, tidak bisa ini bencana itu tidak bisa menepiskan pandemi waktu itu. Nah, tidak lama setelah Masamba muncullah gempa di Mamuju. Gempa di Mamuju waktu itu. Jadi waktu gempa di Mamuju saya sudah lihat di postingan Dr. Aziz, Dr. Hizbullah sudah berangkat. Saya ngekor di belakang. Jadi beliau sudah menginisiasi rumah sakit Manakara. Rumah sakit provinsi waktu itu, iya. Rumah sakit regional sebagai rujukan bencana waktu itu. Saya tiba hari kedua, kalau saya tidak salah hari kedua saya tiba. Karena saya harus mutar lewat Masamba. Saya dengar isu zombie sekitar Jalan Majene. Kalau saya tidak salah banyak zombie situ yang menari-nari. Jadi saya mengambil mutar jalur Masamba, Poso. Nah, sampai di sana hal yang pertama ya tentu saya harus melapor. Saya melapor sama, waktu itu masih ada Prof. Idrus, Dr. Aziz, Dr. Nuralim, harus melapor bahwa saya ada. Karena prinsip kalau kita turun ke bencana harus kita tahu sama koordinator lapangan minimal. Harus kita supaya kalau kita hilang, tiba-tiba ada longsor, nah kita tertimbun longsor, ada yang cari begitu. Nah itu pentingnya koordinasi. Nah kebanyakan dari tim bencana itu tidak pergi melapor, dok. Datang foto-foto, nanti hilang, panik. Tidak ada bukti bilang dia ada di lokasi bencana. Nah itu jadi melapor. Saya waktu itu datang, saya bilang sama Prof. Idrus waktu itu,
saya pegang COVID karena ada 3 pasien COVID di ICU sebenarnya waktu itu post op yang memang butuh perawatan ekstra, sementara ruang COVID retak. Jadi bingung kita mau taruh di mana. Jadi Dokter Nur Alim, Dokter Hizbullah waktu itu yang pegang, yang memang mengkoordinir rumah sakit, Dok ya. Dia bilang terserah Mi, kau cari ruangan mana ya, Dok. Saya tidak dapat ruangan sampai saya dapat koridor dari musola. Saya dapat koridor musola di situ. Saya minta tolong semua horden yang ada di atas kasih turun. Jadi saya bikin pintu-pintu saja. Pintu-pintu di koridor musola situ, pasien ICU, ventilator, CPAP, HFNC, kasih turun semua. Minta listrik. Ternyata ventilator tidak ngangkat listriknya. Jadi HFNC saja di situ. Nah, susah kalau dengan ini karena area terbuka. Jadi hampir tiap malam kita rapat di tim krisis di gubernuran. Ya hampir alhamdulillah dibantu dengan Dokter Asis, Dokter Hizbullah, bicara di tim krisis bagaimana penanganan pandemi ini. Bagaimana relawan yang masuk dipastikan tidak membawa COVID dan dia pulang tidak membawa COVID. Nah, ini bencana Mamuju adalah bencana pertama dengan regulasi pandemi terbaik. Yang betul yang pertama dan regulasinya bagus. Yang memang masih ada celah tetapi waktu itu kita merampung ada 3 hari kita rapat itu dan alhamdulillah regulasinya lumayan dan kita mampu mencegah membludaknya COVID dibandingkan dengan Masamba karena memang Masamba itu kita tidak ada persiapan sama sekali. Berbeda dengan Mamuju kita sudah memikirkan. Bahkan teman-teman dari patologi klinik turun membantu untuk membantu swab massal waktu itu. Alhamdulillah tim krisis Kemenkes membangun tenda darurat dan semua pasien yang terkonfirmasi COVID itu dirawat di situ. Tidak berani karena ruang COVID kami itu ada di lantai 4 kalau saya tidak salah, Dok, di lantai 4 dan itu kondisi retak. Jadi saat itu memang betul-betul obat kekurangan. Jadi saya berteriak di grup perhimpunan bahwa kekurangan obat. Alhamdulillah dikirim obat injeksi terutama yang memang saat itu sangat-sangat terbatas. Kemudian ada mobile PCR datang, jadi tidak perlu sebelum ada konsolidasi itu PCR dikirim ke Makassar, itu makan hari luar biasa. Jadi alhamdulillah dia datang dengan dokter patologi klinik datang ada dengan mobile PCR waktu itu. Jadi sampai sekarang saya terakhir ke Mamuju pertengahan tahun lalu itu 2 tenda itu masih berdiri dan masih dipakai dan perawat di dalam saya sempat menyapa, alhamdulillah mereka masih bertugas di situ dengan semangatnya dan karena kondisi kacau waktu itu ya mereka luar biasa semangatnya, sangat-sangat luar biasa. Dok, kami tetap di COVID padahal kondisi rumah mereka hancur juga gitu. Jadi saat itu saya memutuskan jangan mipalek saya tidur di rumah teman, saya tidur bersama kalian di musola. Ya, jadi alhamdulillah kondisi COVID saat itu tidak membludaknya tidak sebesar waktu bencana di Masamba. Kita masih bisa menekan saat itu. Nah, 2 minggu saya di sana, pulang sebelumnya dibilang kasak tidak kena COVID. Saya pulang di PCR juga negatif. Tapi saya pulang by bis waktu itu, bis ke Makassar dan tidak ada banyak yang tahu. Mungkin 1-2 orang saja yang tahu. Bahkan saya punya istri juga tidak tahu. Tiba di Makassar saya mengalami gejala berat, ya sedang. Saya merasa aneh pada tubuh saya periksa saturasi 87. Ya, jadi saya mengasingkan diri, saya tidak mau ke rumah sakit karena saya tidak mau Mamuju disalahkan akibat dokter paru yang mungkin sedikit lagi sekarat. Jadi
1-2 orang saja yang merawat saya, termasuk dokter Kadri yang merawat saya waktu itu di suatu tempat di kos-kosan. Jadi tidak banyak yang tahu karena memang saya ikhlas betul kalau saya mati di sini, jangan sampai orang menuduh gara-gara Mamuju gitu. Kayak gitu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang diberi kesehatan. Sempat saya CT scan tapi hanya diintip saja, infiltrat bilateral waktu itu. Jadi kalau saya lihat kondisi saya di CT scan seharusnya saya di ICU waktu itu tuh. Tapi saya tidak ya waktu ikhlas lah. Jangan sampai nanti bencana ini mapacida sehingga tidak ada lagi dokter yang mau ke sana. Itu pikiran saya waktu itu. Tidak ada dokter paru lagi mau ke sana karena gara-gara kau ya. Jadi tidak banyak. Jadi di forum ini baru saya katakan bahwa saya pernah mengalami gejala yang cukup sulit waktu itu. Jadi ya itulah suka dukanya menjadi dokter di pandemi, di bencana. Yang terpenting adalah bagaimana kita mengontrol sebenarnya, mengontrol penyebaran, melakukan pemeriksaan kesehatan itu di area terbuka. Kalau dulu di Lombok kita bangun tenda, bangun tenda terus kita periksa di tenda. Kemarin kita himbau untuk semua relawan yang ada di Mamuju bahwa melakukan pemeriksaan kesehatan itu di area terbuka, jangan jangan di area tertutup, kecuali memang ada tindakan-tindakan medis yang tidak bisa dilihat awam. Tapi kalau cuma pemeriksaan saja ya, di area terbuka. Kemudian relawan-relawan yang bergejala jangan memaksakan diri, itu kita himbau betul. Relawan yang artinya memang harus pulang atau harus di karantina sebelum pulang. Dan relawan yang pulang itu kita screening, wajib screening untuk relawan yang pulang. Jadi kontrol seperti itu bisa menekan penyebaran dari penyebab pandemi, baik itu COVID-19 ataupun barangkali nanti ada pandemi berikutnya. Saya kira seperti itu. Ya. Cek ya. Terima kasih Om Edo. Jadi memang ikhlas saja bekerja ya. Kalau izin dok, dari dokter Asis sendiri bagaimana menyikapi pandemi di tengah bencana? Seperti yang dijelaskan, ada tambahan mungkin dok? Saya termasuk nakal kalau di lokasi bencana pada saat pandemi, terus terang. Karena ya saya juga baru buka ini di depan istri saya. Pasti dia juga. Karena setiap kali saya telepon dia bilang kita pakai masker. Iya, insyaallah. Nah, jadi waktu itu Mas Samba yang pertama ya. Mas Samba dulu. Saya sempat tinggal di tenda 2 mingguan mungkin di sana. Dan memang sangat sulit mengendalikan pandemi di tengah bencana, sangat sulit, di tengah keterbatasan segala macam ya. Jadi kerja kita waktu itu memang selain bagi-bagi sembako, selalu bagi-bagi masker, bagi-bagi masker. Tapi saya rasa itu juga tidak efektif memang ya, dan memang sangat rentan sekali. Kemudian di Mamuju itu sampai kalau tidak salah yang meninggal kepala dinas kesehatannya kalau tidak salah meninggal ya, asbabnya ya COVID ya, pandemi COVID waktu itu. Nah makanya, tapi alhamdulillah Dr. Edo sebagai pimpinannya pandemi COVID, pengentasan pandemi COVID saat bencana waktu itu di tenda dia tinggal, memang ada 2 tenda dia dirikan sendiri di sana ya, di halaman itu dia punya kuasa penuh di situ ya. Pengendaliannya luar biasa bagus waktu itu karena memang sangat ketat kita waktu itu untuk masalah pandemi di Mamuju. Mungkin karena kita sudah belajar dari Mas Samba kemarin ya, di Mas Samba. Kemudian di Cianjur kemarin saya sempat ke Cianjur, ketemu dengan teman-teman Puskes Kesehatan ya, Kementerian Kesehatan. Itu waktu saya tiba itu di sana mereka lagi berkelakar. Jadi bilang kita ini semua disuruh PCR semua.
disuruh PCR, tapi tidak ada yang mau. Hah? Asumsinya begini bilang, terus kalau kita positif siapa yang mau kerja di sini? Seperti itu. Jadi pada akhirnya mereka berbagi. Berapa orang hari ini cek PCR, yang lain besoknya. Karena mereka waktu itu dikasih alat yang fast itu PCR, jadi hanya 4 jam sudah keluar hasilnya. Diambil dari Kementerian Kesehatan untuk mereka semua tes. Jadi tidak ada yang mau. Dia bilang, kalau kita tes, kita positif, siapa yang mau kerja di sini? Nah, seperti itu. Jadi memang sangat sulit sekali ya. Jadi, tapi saya rasa yang paling penting adalah nawaitunya kita. Nawaitunya kita, kemudian bagaimana kita menjaga daya tahan tubuh kita, walaupun memang mustahil menjaga daya tahan tubuh. Di Mamuju saja waktu Dr. Edo baru tiba itu tidak ada makanan. Jadi yang kita ambil adalah buka itu dus bantuan, itu yang kita makan, Indomie lagi. Itu yang kita bisa makan. Kalau nasal 2-3 hari pertama kita tidak bisa makan apa Dokter waktu itu, tidak bisa. Jadi itu yang kita buka. Saya alhamdulillah saya bawa dapur umum, jadi saya tetap makan. Ya, kita bawa Indomie apa semua. Nah, ini meningkatkan daya tahan tubuh saja sulit ya. Kalau bukan karena pertolongan dari Allah, saya rasa mati kita semua di sana gara-gara Covid. Seperti itu. Karena itu faktor. Kalau dokter selalu bilang, yang penting daya tahan tubuh tak kak. Daya tahan tubuh. Apa daya tahan tubuh? Mau diangkat daya tahan tubuh, mau makan saja susah. Nah, seperti itu. Jadi memang kalau saya nawaitu dulu yang harus betul-betul diperbarui dan diperbaiki sebelum berangkat, ya memang murni kita mau menolong orang seperti itu. Ya, jadi ada hal sebenarnya yang sering terbalik yang kita lakukan ya. Itu biasanya kalau kita mau mengerjakan sesuatu, kita ikhtiar dulu baru berdoa. Jadi kita menomorduakan Allah sebenarnya. Yang harus dilakukan berdoa dulu baru berikhtiar. Serahkan sama Allah dulu, baru kita berupaya dengan kekuatan kita sebagai manusia. Ini yang selalu tak balik. Selalu tak balik. Ikhtiar dulu baru kita berdoa. Salah. Sama juga kalau Acang mungkin mau operasi, berdoa dulu baru operasi. Bukan operasi dulu, setelah itu baru berdoa. Nah, seperti itu. Ya, saya kira itu sedikit dari saya. Ya. Jadi mungkin nawaitu ya, ikhlas saja bekerja ya. Jadi tidak ada mungkin apa khusus untuk menyikapi pandemi di bencana alam. Jadi memang ya niatnya memang untuk kemanusiaan memang ya. Jadi ya seperti yang dijelaskan Dokter Edo sama Dokter Asis tadi. Nah, mungkin di sesi kedua ada pertanyaan mungkin dari teman-teman Pulmo, residen Pulmo. Bisa dibilang kasus COVID ini kalau bisa dibilang Pulmo ini sebagai garda terdepan ya. Banyak pasien-pasien masuk di ICU. Teman-teman dari Pulmo yang paling depan lah. Mungkin ada dari teman-teman Pulmo yang mungkin mau bertanya kepada dua narasumber, Dr. Asis ataupun Dr. Edo. Ya, boleh. Silakan satu pertanyaan sebelum kita mengakhiri talk show. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Dok. Minta maaf saya bertanya bukan tentang COVID-nya, Dok. Jadi seperti ini, Dok. Saya juga pernah mengalami kasus seperti Dokter Edo, Dok. Tapi waktu kuliah saya pernah dipanggil untuk ikut bencana, Dok. Tapi waktu itu mau ujian, Dok. Nah itu saya memutuskan, Dok, karena saya mungkin mendengar juga dari teman-teman bilang kalau misalnya error kok sendiri itu yang siksa. Iya, Dok. Jadi saya mau minta wejangannya, Dok, sama Dokter Edo, Dok. Tapi bagaimana memutuskan sikap saya mau pergi ke bencana, saya mau tolong orang banyak. Saya tidak mau egois begitu, Dok. Terima kasih, Dok. Ya, terima kasih. Jadi
ini saya pribadi ya, bukan sebagai staf pengajar, dosen, bukan sebagai orang yang pernah jadi sekretaris prodi. Gitu. Ya, terus terang saya panggilan hati itu nomor 1. Dari kecil, dari kecil bahkan kuliah, ya saya enggak tahu ketertarikan saya untuk duduk bersama orang-orang yang membutuhkan itu lebih besar daripada saya harus duduk di dengar dosen kuliah. Terus domba-dombaku itu lebih besar ketika saya harus menahan, enggak pergi Kak deh, daripada dengan ujian. Saya tidak tahu kenapa jantungku tidak mau berhenti berdetak kencang kalau saya putuskan jangan mau pergi. Aneh kurasa, dan saya rasa Dokter Asis juga seperti itu. Jadi iya kayak gatal kaki gitu. Jadi ya biasanya yang saya lakukan adalah waktu itu saya meminta restu sama mamaku. Jadi saya tidak bilang minta izin, tidak, saya kasih tahu, Mak, ke bencana Kak besok nah. Dia yang siapkan pakaianku. Tapi ujian Kak, pergi mo ko, kalau kau mati Said kau di sana. Itu saya punya mama seperti itu, tapi saya rasa ada ketakutan tersendiri juga dia seperti itu. Jadi memang agak berbeda. Kalau saya prinsipnya adalah bagaimana kita melakukan yang terbaik. Apapun putusan tak, kita mau ikut ujian, kita mau ikut dosen atau mau ikut kuliahnya dosen ataupun turun ke bencana, itu adalah putusan yang terbaik untuk kita. Mungkin kesempatannya tidak sekarang untuk turun bencana, tapi insya Allah dengan ilmu yang kita sudah pelajari nanti itu bisa kita aplikasikan nanti di bencana. Ataupun sebaliknya, barangkali ilmu yang ada yang di mata kuliah sesuai kurikulum itu bisa kita dapatkan di lokasi bencana, karena pendidikan seorang dokter tidak hanya berada di buku, tapi ada di lapangan. Guru besar seorang dokter bukan dosen, tetapi pasien. Itu yang saya pahami. Ini bahasa saya ambil dari, ini kalimat saya ambil dari guru besar kita, Prof. Sarifuddin Wahid. Jadi seperti itu. Ya ini yang saya pegang sekarang. Semakin sering kita turun ke lapangan, semakin sering kita ini, insya Allah akan banyak pelajaran kita dapat dan kebaikan-kebaikan yang banyak lah. Dan selama ini banyak yang kami bikin, yang terutama saya, alhamdulillah saya kuliah tepat waktu, spesialis juga tepat waktu, enjoy juga. Bahkan waktu spesialis saya masih sering juga naik gunung. Sampai diisukan mau di DO gara-gara saya tidak pernah posting pekerjaan kuliah, tidak pernah. Semua posting jalan-jalan, ada di gunung, ada di lokasi bencana kayak gitu. Dan ya SPS ku tidak peduli selama tidak mengganggu aktivitas waktu itu. Jadi ya, tapi memang beda orang, beda zamannya ya, apapun keputusan yang kita ambil insya Allah itu yang terbaik. Itu kalau saya. Ya Dok. Ya, tepuk tangan dulu untuk Dokter Ridho. Jadi kembali ke niat kita masing-masing ya, apa tujuan kita untuk berangkat ke sana. Karena kalau izin Dok, saya timpali sedikit berbicara soal Mamuju, saya juga berangkat. Jadi kebiasaan saya pada saat mahasiswa dulu Dok, izin Dok, saya bawa sampai di residensi. Jadi pada saat gempa Mamuju, itu bulan Januari 2021, saya lagi stase. Cuman yang dibilang Dokter Kadri, teman-teman mau berangkat gatal kaki kalau kita tidak berangkat ke sana, panas pantat kalau kita cuma duduk di Makassar sementara teman-teman relawan berangkat. Jadi pada saat itu hari Dok, izin Dok, saya mungkin sedikit nakal, saya berangkat tanpa izin dari KPS ya, tapi memang ya itu niat saya karena saya ingin untuk orang banyak. Jadi pada saat itu saya kesampingkan dulu sekolah saya berangkat tanpa izin, tapi ya ketahuan Dok, pas pulang ya saya didapat sanksi ya. Tapi ya itu kembali dari niat kita, pilihan kita, maksudnya tujuan kita ke sana apa pun. Pada saat pulang itu dari Mamuju, saya 4-5 hari di Mamuju saya dapat sanksi dari KPS saya pada saat itu ya. Itu resiko saya sudah berani mengambil keputusan ya. Tunggu dulu. Jadi ketika KPS, SPS memberi sanksi ketika Anda melakukan hal yang terbaik, dia hanya melakukan
tindakan administratif. Tapi saya tahu KPS SPS itu merasa bangga Ya. dengan tindakan yang ambil. Jadi seperti itu, Dok. Iya, karena sepulang itu saya ditanya sama KS, kenapa kau berangkat? Saya bilang, Dok, kalau saya izin Dok, kita tidak izinkan Kak. Dan saya tidak bisa untuk pergi, jadi saya pergi, saya mau berangkat untuk membantu relawan gempa Mamuju pada saat itu ya. Dia ngangguk-ngangguk ya, kamu tembak ya 1 bulan ya, tidak apa-apa, mau media apa, itu resiko ya. Jadi kembali ke niatan kita kembali, toh apapun itu sanksinya itu resiko yang kita ya. Mungkin tepuk tangan untuk ketiga pemateri. Mungkin sebagai closing statement saya ke Dr. Tuti yang pertama, bagaimana kita dari Dr. Tuti, bagaimana kita sebelum sekaligus closing statement Dok, refleksi di dunia kedokteran selama 1 tahun terakhir dan juga apa target yang untuk 2003 ke depannya, bagaimana untuk dunia kedokteran sendiri Dok. Tapi Dok sedikit simple singkat saja Dok, refleksi selama di tahun 2022 ini Dok. Buat adik-adik mungkin memberikan motivasi saja bahwa semua yang kita lakukan berawal dari niat jadikan diri kita bermanfaat. Semoga 2023 ini ke depan kita semua diberikan kesehatan, dilancarkan semua sekolah. Terima kasih. Ya, terima kasih, kita tepuk tangan untuk pemateri Dr. Widya Astuti. Saya ke Dr. Edo, mungkin sebagai closing statement apa refleksi selama 1 tahun terakhir dan juga apa tanggapan mengenai tahun 2003 yang infonya ini rencana Januari ini Indonesia mau dinyatakan sebagai endemi. Itu ada gosipnya, tapi bagaimana dari pandangan Edo sekalian sebagai closing statement? Ya, memang kalau kita lihat angka COVID-19 dengan kematian memang itu sudah cukup turun drastis dibandingkan 2020. Dan isu dari pemerintah juga melihat angka epidemiologi tersebut, insya Allah kita akan menuju endemi. Nah kalau endemi itu artinya penyakit itu tetap ada, tetapi bisa kita hindari. Jadi ada beberapa proses sebenarnya ini endemi. Usaha pemerintah lakukan, yang pertama membangun herd immunity dengan menaikkan melakukan 3M yang 3M yang kita lakukan itu, kemudian membangun city immunity dengan vaksin, dan usaha city immunity ini cukup bagus ya kalau kita lihat, karena prevalensi COVID-19 dengan gejala ringan sekarang jauh lebih jauh lebih banyak, dan gejala sedang dan berat itu cenderung lebih turun. Dan ketika ini endemi, maka kita tidak pakai masker lagi, yang pakai masker adalah orang yang bergejala. Jadi kebalikannya seperti itu. Nah, sebagai pesan di akhir kegiatan ini, saran saya buat adik-adik terutama yang masih tahap belajar, yang pertama niatnya jadi dokter itu luruskan. Insya Allah tidak ada uang di dokter, tidak ada uang untuk jadi dokter, atau tidak ada uang yang didapat untuk menjadi dokter. Tapi insya Allah menjadi dokter membuat kita lebih hidup, lebih bahagia, lebih legowo kalau kita bekerja memang untuk pengabdian masyarakat. Apapun nanti kita ke depannya, mau jadi dokter keluarga, dokter spesialis, masuk di manajerial seperti Dokter Asis, Ketua ID, Direktur Pelayanan Medik juga di Rumah Sakit Unhas. Itu kalau niatnya untuk kebaikan, terutama membangun umat, masyarakat, insya Allah balasannya akan tidak disangka-sangka. Itu yang saya pegang saat ini, dan itu yang saya rasa. Saya tidak pernah duduk di posisi sekarang, saya tidak pernah menyangka. Kalau saya lihat track record kuliah, astaga, saya mungkin orang yang paling banyak dibantu Dokter Kadri. Tanda tanganku kayak ular karena saya tidak mau menyusahkan Dokter Kadri.
Kalau itu tenan tidak mau kasus saya, tapi ya saya tidak tahu kenapa bisa berada di posisi sekarang. Banyak yang membantu juga sehingga berada di posisi sekarang. Banyak pelajaran yang saya dapat dari bergaul mulai dari junior, mulai sampai tingkat guru-guru besar. Itu luar biasa sekali banyak yang kita dapat. Jadi jangan ki menutup diri, tetap ki mengabdi. Intinya menjadi dokter itu adalah pengabdi. Dengan begitu kita bisa hidup. Jangan ki cari uang, tidak ada. Apalagi era BPJS ini susah. Saya kira itu mungkin saja dari saya. Terima kasih dok. Alhamdulillah. Jadi kalau di Makassar daliknya ya, maksudnya dari dulu backgroundnya bagaimana, sekarang bisa begini ya daliknya. Ya. Terakhir mungkin dari Dr. Aziz sebagai Ketua ID Cabang Makassar, mungkin pesan-pesan kepada teman-teman residen, kepada teman-teman mahasiswa untuk kedepannya bagaimana dok, sekaligus closing statement menutup acara talk show malam ini dok. Ya, terima kasih. Prinsipnya ketika kita membuka satu pintu kebaikan, maka Allah akan membukakan pintu-pintu kebaikan lainnya. Itu harus dipegang teguh dan harus percaya. Ya, dan kami juga sudah banyak melalui hal-hal seperti itu. Harus bisa membedakan antara orang cerdas dan orang pintar. Orang pintar itu senantiasa berpikir. Orang cerdas, kalau kalian pernah dengar, berpikir lateral. Ya, bagaimana berpikir lateral itu? Ya, selalu banyak cabang-cabang. Ketika dia buntu di satu titik, dia akan mencari jalan ke titik yang lainnya. Seperti itulah, seperti orang-orang yang ada di depan kalian ini. Ya, bukan orang pintar mungkin di eranya, tapi itu adalah orang cerdas. Kemudian selalulah ya, just do your best. Jangan melakukan sesuatu karena ingin lebih baik dari orang lain. Tidak. Lakukan apa yang kalian punya yang terbaik. Kasih keluar semua. Ketika kalian diberikan kepercayaan, diberikan amanah, lakukan saja. Lakukan, tidak usah berhitung-hitung. Ya. Saya tahun ini tahun yang penuh cobaan buat saya. Ya. Walaupun kemarin kita memperjuangkan untuk menjadi ketua ID, tapi itu adalah cobaan besar buat saya. Kemudian saya diterpa cobaan yang besar sekali lagi kemarin. Om Edo. Ya, diberikan amanah sebagai direktur pelayanan medik. Itu cobaan besar sekali. Banyak orang memberi selamat, ya. Saya kasih tahu sama istri saya waktu itu. Ucapan pertama yang keluar dari mulut saya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dengan cara seperti itu kita harus selalu bisa memuhasabah diri kita dan betul-betul ingat ki semua, nawaitu tak, niatnya yang pertama-tama. Ya. Ketika niat kita sudah salah dari awal, ya mungkin kesenangan duniawi kita dapat, tapi itu tidak akan berujung dengan kebahagiaan dunia maupun akhirat buat kita. Seperti itu. Terakhir mungkin adik-adikku sekalian, ya, keberhasilan yang kita capai yang ada di depan mata kita, ingat ki, mungkin 5% itu adalah dari diri kita, ya, semua dari Allah, kemudian doa dari orang tua. Tidak pernah saya mendapati, ya, tidak pernah saya mendapati orang-orang berhasil, ya, itu tanpa doa dari orang tuanya. Kita 5%, selebihnya orang tua kita semua. Mereka bangun di tengah malam, diam-diam mereka mendoakan kita, ya. Jadi ingat ki, ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua tak. Murkanya Allah ada pada murkanya orang tua kita. Saya kira itu yang bisa saya berikan, share sedikit dengan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk ketiga pemateri kita. Jadi terima kasih banyak untuk Dr. Aziz, Dr. Edo dan juga Dr. Tiut yang sudah bersedia hadir menjadi pembicara pada acara talk show menuju 2 dekade kegiatan Ensepalon 2003. Terima kasih juga saya ucapkan kepada teman-teman audiens yang sudah hadir, teman-teman residen dari Pulmo, teman-teman dari adik-adik mahasiswa Koas dan juga saudara-saudari saya
yang sudah menyempatkan hadir. Terima kasih. Sebagai penutup mungkin ada izin dok, ada sedikit cenderamata dari panitia untuk Dr. Aziz akan diberikan kepada saudari Edo. Tapi dok ada izin sini dok. Ada sedikit cenderamata dari panitia, mungkin bisa difoto. Ya, bisa diberi tepuk tangan sekali lagi untuk ketiga pemateri. Dokter Tuti, boleh maju Dokter Tuti untuk berfoto bersama Dokter Aziz dan Dokter Edo di sini Tabe. Tiut, boleh. Ya, kita applause untuk ketiga pemateri yang luar biasa untuk menyempatkan waktunya. Khusus Dokter Kanda Aziz di tengah kesibukan masih bisa meluangkan waktunya untuk acara talkshow pada malam. Terima kasih banyak dok. Ya, akhir kata saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada seluruh teman-teman, rekan-rekan dan pemateri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita sampai bertemu di bulan depan pada acara talkshow selanjutnya dengan topik dan narasumber yang berbeda. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama boleh, teman-teman audiens boleh naik ki foto. Om Jabal, siapa tadi foto? Kita, tapi ada yang dilupa. Ya, boleh mungkin izin dok, boleh berfoto dulu dok. Di mana Ger? Di sini, oh tabe dok, di sini ki dok. Sini ki, pemateri tabe. Edo. Foto dari sini kan. Tuti, sini ki. Sini ki dok. Tuti. Teman-teman ayo merapat, ayo tabe merapat ki, ayo. Iya dok. Bilang benci.